CPA, short selling. Yang kedua, seberapa besar dari angka 50 triliun itu menjadi uang fiskal baru terhadap peningkatan dana alokasi khusus transportasi yang saya waktu tadi sampaikan Pak Atom. Begitu ininya kita dorong karena kita tahu Pak, akibat dari kenaikan BBM ini bukan hanya pusat yang merasakan, tapi juga daerah. Padahal daerah tidak di-equip, tidak dilengkapi dengan instrumen fiskal baru untuk memperbaiki transportasi yang ada di daerah. Tidak punya ruang fiskal baru untuk investasi angkutan umum. Nah, sehingga selama ini mereka menggantungkan pada investasi angkutan umum yang disediakan kantornya Pak Anton di Kementerian Perhubungan. Seberapa kuat itu Kementerian Perhubungan menaikkan ruang fiskalnya baru ya, sementara prioritas lain saya kira cukup banyak, sehingga pilihannya adalah bagaimana ruang fiskal baru ini diciptakan bentuk yang dinamakan dana alokasi khusus transportasi. Nah, saya minta saja sedikit ya. Kita hari ini seharusnya tidak hanya bicara subsidi BBM, karena ada 3 kebijakan penting yang menjadi satu dan menjadi sulit bagi kita untuk melakukan evaluasi penggunaan subsidi BBM ini. Pertama, kalau kita bicara kenaikan harga BBM, di slide lainnya saya ingin menunjukkan bahwa elastisitas harga dalam perubahan perilaku kepemilikan kendaraan dan panjang perjalanan sebagai 2 indikator utama apakah betul-betul kebijakan itu mengacu transportasi itu tidak terwujud. Jadi kalau kita lihat sejarah kenaikan harga BBM dan minat orang untuk membeli sepeda motor, itu kita sebenarnya punya 30% threshold. Jadi kalau kenaikan slide berikutnya dulu nih Mas. Nah ini kita melakukan tracking perubahan harga BBM dan perubahan minat orang untuk membeli sepeda motor. Dan kita melihat memang kalau memang arahnya itu mengurangi atau menekan pembelian sepeda motor, kita bicara angka kenaikan itu harus lebih dari 30%. Kalau kenaikan BBM itu di bawah 30%, itu minat orang untuk beli sepeda motor tidak berubah. Yaitu low elasticity of demand. Yang pertama. Tadi ke slide sebelumnya Mas. Sebelumnya. Nah, begitu. Yang kedua, apakah panjang perjalanan itu juga berubah? Ternyata tidak, karena apa? Kita tidak punya kebijakan berkaitan dengan housing yang juga mendekat dengan perkantoran atau aktivitas. Yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan LCDC, low cost income. Saya tidak tahu persis yang dimaksudkan low cost itu apakah production cost yang murah atau insentif pemerintahnya besar. Jangan-jangan dia murah karena apa? Ada pengelolaan pajak sana sini, bukan karena inovasi teknologi yang menyebabkan harga mobil murah. Saya juga tahu green car-nya dari mana. Kalau dibandingkan dengan mobil sejenis lainnya, barangkali dia lebih green. Tetapi persoalan besar kita adalah bahwa konsumen dari low cost green car adalah merupakan migrasi dari pengguna sepeda motor kepada low cost green car ini. Jadi saya tidak tahu persis green car-nya dari mana. Jadi dari low cost-nya saya juga tidak tahu bagaimana konsepnya. Green car-nya juga belum kita pahami. Nah, dan kalau kita kaitkan dengan penurunan subsidi pemerintah, subsidi BBM, ini menjadi dua-duanya menjadi saling meniadakan. Dan saya sangat concern, sangat menaruh perhatian terhadap kalau kita mengkomplementkan LCDC dengan kenaikan harga BBM, barangkali benefitnya barangkali sangat sedikit atau barangkali malah tidak ada. Karena di satu sisi kita harapkan kita ada migrasi ke angkutan umum, tapi di sisi lain ada migrasi juga dari sepeda motor ke LCDC. Nah, ditambah lagi dengan yang ketiga adalah kenaikan harga komoditas impor karena perubahan nilai tukar. Yang ini hubungannya dengan inflasi dan biaya logistik kita. Nah, saya ingin mencatat sedikit mungkin berikutnya berikutnya. Nah, kita juga melihat bahwa dari perubahan harga BBM antara tahun 2002 hingga tahun 2010 tidak mengurangi migrasi dari angkutan umum ke sepeda motor. Jadi betul-betul kita harus punya kebijakan yang sangat kuat mengenai angkutan umum. Jadi kalau kita melihat kebijakan angkutan umum seperti sekarang ini, saya kira hampir tidak mungkin kita bisa menahan perubahan atau migrasi
sehingga tadi saya mengatakan ruang fiskal baru 50 triliun itu harus digunakan untuk menahan laju migrasi dari angkutan umum ke angkutan pribadi. Kalau bisa kembali lebih bagus. Berikutnya, Mas. Nah, ini adalah kecenderungan perubahan kendaraan dari berbagai teman-temannya. Tapi saya ingin menunjukkan berikutnya saja. Next. Ini adalah beberapa gambaran mengenai low cost car yang pada waktu itu diproduksi mulai tahun 1900 dengan Ford T ya, dengan dia merupakan mass production, menekan harga sedemikian besar. Dan dari ini sebenarnya kalau pemerintah kita mau mengizinkan Tata masuk ke Indonesia, harganya kira-kira sekitar 40 juta, 2.500 US dollar, macam-macam, kira-kira harganya 40 juta rupiah. Dan bisa dibayangkan 40 juta rupiah itu berikutnya migrasinya dari sini, bukan dari pengguna mobil-mobil besar beralih kepada sesi kecil, bukan begitu. Di hampir seluruh dunia tren ini terjadi, dan saya kira Indonesia bukan pengecualian. Jadi kalau kita akan melakukan nilai tukar dan rupiah ini, ada permintaan masyarakat yang cukup besar untuk menaikkan harga, termasuk di dalamnya juga transportasi. Dugaan saya akan naik sekitar 10 hingga 20% minimal, dan itu pasti akan mengaruhi tarif. Kalau tarif itu pasti akan tekanannya kepada konsumen. Jadi kalau kita akan bicara ini, kalau mau sekaligus dipantau digunakan untuk kesempatan restitusi tarif, saya kira sangat bagus untuk mendapatkan negara perusahaan yang tarif. Statement kita ini ya dari tadi. Pengelolaan dana dari subsidi BBM merupakan kebijakan yang kumulatif. Kedua, operasi industri otomotif dan fiskal merupakan sebuah paket kebijakan yang kumulatif. Ya harus saling melengkapi, bukan meniadakan. Jadi kalau kita melihat dua kebijakan kerja, penurunan subsidi dan akuisisi, barangkali dua itu sudah saling meniadakan. Jadi kita tidak ada gunanya juga kita membuat sebuah kebijakan yang saling meniadakan antara satu dengan yang lain. Kebijakan pengelolaan BBM saat ini masih merupakan loncat, itu akan menjadi kebijakan mainstream kita, atau kita akan seperti negara-negara lain BBM, BBG, listrik ya. Tapi kalau Cina sekarang mereka sudah mau loncat, Pak, tidak mau melalui sistem melalui era BBG, tapi dari BBM kemudian masuk ke listrik. Karena itu juga akan mengurangi secara drastis emisi gas rumah kaca kita. Dan sekali lagi, dulu pada waktu Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani ada janji untuk melakukan green growth. Nah, ini barangkali Pak, ini yang kita ingin dengar juga, bahwa ini selalu harus dikomunikasikan di masyarakat. Karena saya yakin pendukungnya sangat banyak, Pak. Pendukung di kita untuk green growth konsep sangat banyak. Hanya pemerintah tampaknya ragu-ragu Pak untuk maju ini sebagai sebuah mainstream policy kita ke depan. Karena saya tahu banyak pengusaha kita, dunia usaha yang mungkin juga tidak sekarang berkenan dengan green growth ini. Tapi saya dorong sekali lagi, masyarakat banyak, masyarakat luas, publik pasti akan mendorong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Bu Erika, ini sama-sama pengamat transportasi. Bisa nggak penjelasannya diberikan kepada kita untuk roadmap penggunaan transportasi publik di Sumatera Selatan itu seperti apa? Belum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali di sini ada 6 pembicara yang mungkin kepalanya sama-sama memikirkan pro angkutan umum. Dan kita semua pro angkutan umum. Tapi di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Bagaimana menurunkan penggunaan BBM dari sektor transportasi yang pro angkutan umum? Jadi menyamakan visi pro angkutan umum ini dulu. Pertama dari Kementerian Perindustrian dengan perhubungan mungkin berbeda. Yang tadinya menganggap ini baik, di sisi lain itu tidak baik. Nah, ini kita bisa lihat dari beberapa fakta data. Jadi ada missing link tadi, 3 missing link yang Pak Profesor Dan baru sajikan. Saya tambahkan lagi dengan missing link secara horizontal antar instansi tadi. Tidak ada link kiri kanan. Kita tuh sudah sampai di mana? Jadi kita masih dalam ke-8. Kemudian tentang data-data
15 tahun dia frustasi berteriak-teriak ini data BBM, tapi ya terjadi di sini, di situ. Yang pertama adalah bagaimana kita mencegah kesalahan dari misleading data tadi, data rencana dengan pelaksanaan yang diikuti oleh peraturan. Kemudian bagaimana mendorong untuk transportasi yang zero emission. Yang pertama sekali kita lihat berapa sih sebetulnya yang dirusak oleh sektor transportasi ini. Jadi dari ramalan studi Rusnas di Unsri itu antara 69 sampai 69,72% sampai 77,63% BBM itu di transportasi darat. Oleh sebab itu kita soroti transportasi darat dulu. Kemudian kita lihat data BBM sendiri ada dua hal. Satu, kita bisa mendata dari data penjualan kendaraan, ditambah rata-rata penumpang yang ada, rata-rata kapasitas tankinya, kemudian waktu perjalanannya, dan satu lagi dari penjualan BBM. Dari penjualan BBM ini ada missing lagi. Kita tidak tahu kalau 38% itu dicuri untuk industri, sehingga rakyat itu yang membeli, teman saya itu dari Pagataran banyak Pertamini yang menjual Rp8.000 per 800 ml. Nah yang ini juga terjadi di sini lagi. Nah mobil apa saja yang paling banyak sekarang kita soroti lagi, yaitu mobil truk 53,96% dan mobil bus 29,67%. Jadi motor sendiri kecil penggunaannya 10,29%, tapi motor ini kalau dikalkulasikan dengan jumlahnya yang terus meningkat itu makin besar dengan data yang baru. Nah sekarang kita konsentrasi untuk menyamankan angkutan umum tadi seperti apa. Kalau di sekeliling kita itu angkutan-angkutan besar semua, angkutan-angkutan yang sangat besar, yang Menteri Perindustrian harusnya ngeling ke perhubungan darat itu bagaimana modified truck tadi kok bisa lewat. Rencana jalan itu maksimal tonasenya tadi 8 atau 10 ton. Sementara tekanan yang ada sekarang truk itu bisa 40 ton. Dan itu lewat. Kalau saya sampaikan dalam seminar, mungkin sama 15 tahunnya dengan Pak Guru, itu saling lewat. Kalau polisi bilang itu sudah diperiksa oleh perhubungan di jembatan timbang. Jembatan timbang bilang itu yang nangkep di jalan polisi. Nah, sementara kita sendiri lihat dengan mata kepala sendiri masih lari-lari truk yang overload tadi. Kalau kita serius mau mengalihkan itu ke sungai atau kereta api, kapan kita mulai? Belum ada mulai. Kalau di Jawa sudah mulai, Jakarta sudah mulai. Palembang kapan? Mungkin Sumsel kapan gitu ya? Kita belum mulai sama sekali untuk kereta api dan sungai. Belum lagi kemacetan ini diakibatkan yang truk yang modified truk tadi yang terguling atau melimpah di jalan. Kata Bu Rektor, kami pernah nginep di jalan 10 jam, 5 jam itu sudah rutin. Kalau 10 jam itu maksimal di tahun baru, menjelang tahun baru. Nah ini lebih banyak lagi BBM yang diboroskan. Dari segi emisi sekarang, ternyata dari segi emisi yang paling banyak itu dari kendaraan motor. Karena jumlahnya yang banyak, emisi yang paling banyak dikeluarkan oleh kendaraan motor. Kemudian nomor 2 adalah truk, nomor 3 bus, nomor 4 mobil yang bersolar dan mobil yang bensin premium. Nah, lalu jalan keluarnya mungkin kita bisa ngeling lagi antara moda transportasi yang satu dan yang lainnya. Kita sudah harus memikirkan atau mengimprove connectivity multimodal public transport. Nah ini kita membuat link rute-rute yang saling menelan antara rute yang hierarki utama dan hierarki kedua. Jadi tidak ada hierarki dari angkutan umum. Jadi saling membunuh, saling menelan. Nah ini yang kita belum sama konsep pro angkutan umum tadi. Kalau kita sudah bagi hierarki tadi dengan analisis multimodal, kita bisa tahu mana yang link utama, mana yang feeder. Nah kemudian bagaimana kita dari ujung perjalanan tadi connectivity ke rumah.
Baik. akhirnya. Jadi mumpung banyak orang disosialisasi di sini, boleh nggak langsung kritik bagaimana sih penerapan anggota publik di Sumatera Selatan? Ada transfungsinya di sini? Nah, analoginya barangkali itu mencontek Transjakarta. Bagaimana perjalanan selama ini? Itu yang sedang saya bicarakan tadi Pak. Rutenya tadi jangan tumpang tindih. Ada analisis hierarki dari rute tadi. Jadi rute utama kita jangan ikut, sekarang masih bagus. Kita jangan ikut Jakarta. Jakarta itu rute-rutenya sudah sampai hierarki yang feeder juga ditelan oleh hierarki utama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengalihkan angkutan tadi di transfer point-nya, di halte-halte, di terminal itu harus diimprove transfer point-nya, pakai rate system. Jadi di paparan itu ada beberapa mitigasi untuk meningkatkan Koordinasi itu suka kayak jalan dulu ya, karena di Indonesia ada istilah baru, aturan baru. Di cuma di Indonesia sesuatu yang bisa diatur semuanya, tidak perlu dengan koordinasi. Langsung ke mahasiswa, Mas. Anda pengguna motor? Kenapa naik motor? Kita langsung mulai dialog aja ya, nggak usah pakai pemaparan lagi. Kenapa Anda naik motor? Ya, jadi permasalahan saya ingin berbicara dari kenapa angkutan umum tidak laku. Karena ini yang menjadi filosofi kenapa kami lebih menggunakan kendaraan pribadi. Permasalahannya sekarang, bagaimana mungkin kita harus menggunakan angkutan umum ketika angkutan umum tidak memiliki waktu yang pas. Kita kuliah jam 7, angkutan umum awal jam 8 mulai berangkat. Itu sederhananya, jawaban simpel. Tapi saya tidak ingin memperdalam itu, Pak. Saya ingin bilang ini, pemerintah ini kan dengan powernya seharusnya bisa memerintah. Tetapi kenyataannya pemerintah tidak melakukan itu. Negara ini menjadi tidak produktif oleh pemerintahnya sendiri. Dari tahun 2005, kajian kita dari BEPS Indonesia sampai hari ini 2013, negara ini kusut berbicara subsidi. Sementara negara di luar dalam waktu yang cepat mereka sudah berbicara nuklir, ya, pesawat terbang dan sebagainya. Kita masih bicara subsidi. Nah, saya menyimpulkan sebenarnya pemerintah kita tidak bekerja. Kalaupun mengklaim mereka bekerja untuk mempertahankan kekuasaan dari periode ini periode berikutnya. Kalau misalnya tadi kita sangat kayaknya terjun banget ya, mendengar pemaparan dari BKF termasuk anggota DPR RI terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kita 3 hari 3 malam kok modal mandir di DPR pada tahun 2012 terkait dengan kenaikan BBM. Ada satu partai besar yang dia statementnya komit dengan kita BEPS Indonesia bahwa menolak kenaikan BBM. Tiba-tiba belum kita beranjak dari forum itu ditelepon oleh ketua umum bahwa partai kita mendukung kenaikan BBM. Saat itu juga keputusan fraksi partai ini, saya tidak sebutkan orang atau partainya, kita mendukung. Akhirnya berujung pada pemecatan salah satu ketua fraksi DPR. Ini ironis, dalam waktu 1 menit keputusan fraksi yang notabene representasi rakyat itu bisa berubah. Nah, logika yang sama sekali tidak bisa masuk akal mahasiswa. Ini sekaligus ini ada Pak Bobi dan Pak Amri. Kalau dikatakan dengan subsidi kita bisa menghemat anggaran negara, menyelamatkan negara dari kolek. Saya pikir anak TK pun bisa dengan melakukan kajian ini. Sebab PT Freeport 2011 lahir, Bapak Ibu sekalian, itu kita hanya mendapatkan secuil keuntungan hanya 20 triliun dari 60 triliun tiap tahun. Artinya kita dari Freeport itu kecolongan 40 triliun. Sementara berapa besar sih dari subsidi BBM yang bisa kita hemat? Hanya 30 triliun, Pak. Artinya 40 triliun yang kita buang itu sangat bisa mengcover 30 triliun yang bisa disubsidi ini. Nah, tadi Pak Jokowi sudah bilang, kilang di Maju itu dari zaman Belanda memang benar adanya. Pemerintah ini ketika serius dia tidak pernah akan membiarkan Pertamina bersaing dengan predator penjajah dari negara luar, sebut aja Chevron, Shell dan lain sebagainya. Regulasi dari pemerintah ini kan coba kambing. Masa Pertamina yang notabene BUMN harus kalah ketika ada tender-tender tentang minyak? Ini kan tidak masuk akal. Yang berikutnya, saya yakin Pak Bobi ini anggota dewan tidak bekerja. Karena kalau beliau bekerja 4 tahun menjadi anggota dewan, jalan macet Palembang Utara itu bisa selesai. Karena beliau dari dapil Sumatera Selatan. Faktanya apa? Sampai hari ini tadi sudah disebutkan oleh kontraktor kita 10 jam itu macet benar. Hampir wisuda
Kita wisuda jam 8 misalnya mulai, itu baru setengah 12. Jadi ibu rektor memindahkan kita itu kayak rebutan. Jadi yang biasanya wisuda itu 4 jam, alhasil karena macet tadi, itu bisa selesai 1 jam. Bukan berarti tidak pernah, berarti itu adalah fakta yang memang kita konsen terhadap perbaikan jalan itu gitu. Juga perbaikan anggota publik tentu saja ya. Karena saya tinggal di Depok, kawan-kawan saya di UI itu sering sekali unjuk rasa ke istana, ke DPR, menuntut ini itu. Tapi mereka lupa bahwa menyeberang di jalan Margonda itu sangat sulit sekali untuk mereka. Tapi mereka tidak pernah berunjuk rasa untuk hal-hal kecil. Mereka berunjuk rasa untuk hal-hal besar. Mungkin itulah mahasiswa. Mereka peduli sekali sama rakyat yang lain, lupa kepada kepentingan mereka sendiri. Itu mahasiswa ya, gitu ya. Oke. Siapa mau menanggapi? Ini banyak sekali. Saya nggak tahu apakah kebijakan mobil murah itu ada di kita tidak langsung dapat ya di sini. Apakah kebijakan mobil murah itu hanya di Departemen Kementerian Perindustrian atau juga Kementerian apa itu juga ada perannya di mobil murah? Ya, terima kasih. Mungkin koreksi saja kepada Mas Iqbal. Tadi kalau disebutkan subsidi BBM 30D seharusnya 200D, Mas Iqbal ya. Jadi, nah sisi lain juga terkait dengan masalah mungkin Pak Kutipi yang lebih pas menjawab. Tapi masalahnya begini ya, semua yang terkait dengan investasi daripada asing di dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia, ini memang kita terkendala dengan biaya investasi yang mahal. Dan ini yang kita dari waktu ke waktu ada pilihan mana yang harus dipilih. Apakah kita menunggu sampai punya kemampuan untuk punya dana untuk mengeksplorasi sendiri atau menggunakan investor asing. Nah, permasalahan adalah dari waktu ke waktu seiring dengan juga peningkatan sumber daya manusia kita dalam hal negosiasi, diplomasi, berkurangnya KKR ya, transparansi. Nah, kita berharap dari waktu ke waktu tentu posisi daripada pemerintah, posisi daripada pihak-pihak yang berhubungan dengan negosiasi ini juga semakin baik. Nah, jadi mungkin itu tanggapan saya kepada Mas Iqbal. Jadi tidak mudah kita melihat sesuatu itu dalam posisi kacamata katakanlah setelah itu terjadi. Tapi harus dilihat juga pada saat itu sebelum terjadi. Misalnya contohnya adalah satu isu terkait dengan mungkin Pak Kutipi yang lebih pas terkait dengan masalah kilang gas misalnya, eksplorasi gas di Natuna misalnya. Itu sampai katakan sampai 2 tahun itu terkendala karena yang melakukan eksplorasi tidak menemukan pembeli. Nah, akhirnya ketemu pembeli, tetapi ternyata posisi negosiasi di sana sangat lemah, sehingga dipilih adalah sepakat dengan harga jual, sepakat dengan penjualan dan kapasitas produksinya, tapi dengan harga yang fixed rate. Nah, ini adalah suatu kelemahan daripada yang terjadi. Nah, sama juga dengan Freeport juga sama, tapi itu sejarah masa lalu. Tapi ke depan harusnya kita harus lebih baik lagi. Mungkin itu tanggapan yang akan saya kepada Mas Iqbal. Oke. Terkait sebelum ke floor Pak ya, kita dialog dulu sedikit. Ini kita perdalam dulu apa yang telah disampaikan oleh para pembicara di awal tadi. Ke Pak Bobi, energi alternatif ini selalu menjadi buat bibir kalau kita menaikkan harga BBM. Begitu menaikkan harga BBM, kita bisa membuat energi alternatif, kita bikin gas, tapi kemudian ketika itu senyap, demo-demo mahasiswa sudah tidak ada, itu sudah lupa dengan itu. Kemarin ketika paket kebijakan penyelamatan rupiah diluncurkan juga ada energi alternatif harus kita galakkan. Bagaimana kemudian DPR mengawasi pemerintah dalam konteks ini? Jadi begini Mas Latif, yang tadi saya sampaikan, kenapa konsep subsidi itu kita harus sama dulu. Karena kalau misalkan kita menganutnya seperti sekarang bahwa BBM itu adalah barang murah untuk semua masyarakat, distribusi terbuka, ini kalau kita di Iran cocok, karena orangnya cuma 70 juta, penghasilan minyaknya 1 hari 4 juta. Nah, kita ini kan posisinya itu minyaknya kurang dengan yang dikonsumsi, tapi kebijakannya niru di Iran, makanya selalu habis-habisan terus. Tadi yang saya mau sedikit tanggapi dari Mas Irfan ya, Mas Iqbal. Jadi karena kita ini kalau misalkan distribusi terbuka itu kita nggak jelas
itu ada insentif khusus untuk transportasi publik, sehingga akhirnya masyarakat merespon, daripada naik bus mending kita punya motor, karena itu tadi lebih tepat waktu. Nah, kalau punya motor harganya beli bensin motor dengan bis sama, akhirnya yang bisa saya perjuangkan Mas Iqbal hanyalah kuota sebanyak-banyaknya aja yang penting untuk Sumatera Selatan. Jadi kalau misalkan dilihat mulai tahun 2009 sampai 2012, kuota Sumsel itu naiknya cukup signifikan, dan waktu SEA Games saya pribadi meminta kuota itu longgar untuk Sumsel, dan itulah yang menjadi alasan untuk di tahun berikutnya bahwa yang membuat kuota itu jebol adalah di Sumsel itu karena permintaan saya pribadi. Jadi justru saya minta mohon dibantu soal itu. Nah, kalau tadi dikatakan untuk energi alternatif atau apa, itu harus dari masyarakat merespon. Kalau pemerintah dari BKF misalkan dikatakan BBM subsidi itu hanya untuk transportasi publik dan untuk rakyat dengan kriteria tertentu, pasti masyarakat langsung, wah kalau naik motor mahal, lebih baik kita energi alternatif. Tapi energi alternatif itu juga perlu pembangunan kesinambungan ya, tadi dikatakan Pak Kurtubi. Saya mau punya mobil isinya gas, gimana saya mau punya kalau SPBD-nya di Sumsel, di Palembang ini aja cuma ada 2. Nah itu salah satu bukan undang-undang, malah lebih rendah lagi. Jadi inilah yang menyebabkan roadmap jangka panjang itu ribet. Nah ini yang sekedar kita usahakan di kebijakan energi nasional, kita lagi mengusahakan CAN itu bukan perpres, tetapi bentuknya undang-undang. Karena supaya nanti presiden yang berikutnya ini roadmap yang sudah ada sekarang berjalan. Nanti kalau presiden berikutnya pikir gas itu nanti aja dulu lah, yang penting harga minyak murah, lain lagi nanti ceritanya. Dan itu nanti refleksinya di postur APBN. Jadi kiranya memang kita perlu benahi persamaan persepsi dulu mengenai subsidi itu apa. Apakah itu distribusi terbuka atau tertutup? Apakah BBM ini adalah barang komersial atau barang strategis yang diperuntukkan masyarakat tertentu? Itu yang nanti kiranya akan direspon oleh masyarakat transportasi untuk apa sih bentuknya? Apakah itu penambahan moda dari orang naik motor 4 orang menjadi 1 mobil, ataukah dari mobil isi BBM menjadi BBG, ataukah nanti saking semuanya mahal, udah yang penting angkutan publiknya seperti di Singapura bagus. Karena kalau di Singapura itu punya motor, punya mobil itu mahal sekali, sehingga itu bisa dialihkan di transportasi publik. Nah ini semua direspon kalau pemahaman kita mengenai BBM subsidi itu apa itu sama. Kalau tidak, semua kebijakan ini nggak akan ada yang sinkron dan akan selalu ada missing. Oh, oke. Pak Sudi. Ya, saya pikir tema kita hari ini sangat tepat ya, bahwa untuk mengurangi subsidi itu angkutan umum yang harus dikedepankan. Saya usul agar APBN, karena APBN diperbanyak untuk membiayai pembangunan infrastruktur angkutan umum, ya, sehingga di setiap kota itu sistem bis kotanya, sistem angkutan umum itu memenuhi baik jumlah maupun mutunya, sehingga rakyat senang naik angkutan umum, tidak naik kendaraan pribadi. Ini menghemat BBM yang sangat besar, ya. Nah, dari sisi energi ini juga perlu ada ke depan kekayaan alam yang ada di Pulau Bumi ini dikelola secara benar, ya, sesuai konstitusi, sehingga dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia ya bisa cukup kalau sumber daya alam dikelola secara benar. Sekarang kan benar. Contoh, misalnya tahun 2012 produksi batu bara sekitar 380 juta ton tahun 2012. Tengok di APBN, penerimaan negara dari batu bara berapa? Kecil sekali. Ya, demikian juga dari emas, tembaga, produksinya tinggi. Yang masuk ke negara netes.
Bagaimana negara bisa membangun infrastruktur angkutan umum? Ini kekayaan alam ini harus dirubah tata kelolanya. Tahun 2012 saya katakan nilai produksi batu bara itu ya sekitar lebih 300 triliun rupiah nilainya produksi 1 tahun. Tapi yang masuk APBN cuma 30 triliun, baik pajak maupun royalti. Itu faktanya itu. Terus sama dengan taman-taman Freeport juga begitu. Itu karena royalti sangat kecil. Di bidang migas sampai detik ini saya sudah capek ngomong di TV. Negara tetap mengirim gasnya ke Cina dan harga murah. Setahun begini 30 triliun. 30 triliun rugi karena gas jual murah ke Cina dibiarin. Nggak di stop. Gas untuk pindah dari BBM ke BBM nggak ada. Di Jakarta stasiun BBM mungkin ada berapa? 10-an ada berapa? Nggak ada gasnya sebagian. Kurang gasnya. Yang ada dikirim ke Cina dan harga murah. Pembangkit listrik di Priok, Tanjung Priok, di Muara Karang, Muara Tawar ini pembangkit listrik didesain bagi gas. Gas juga ada, mau dalam diskan pindah dulu. Soalnya ke BBM, BBM mahal banget. Gas yang ada ke Cina tetap dijual. Kita pakai yang mahal-mahal. Kita pakai barang yang mahal. Pakai bahan yang mahal, pakai BBM mahal banget. Lalu nanti kalau pakai mobil listrik, lalu listriknya dari BBM rugi. Makanya pelatuknya mestinya listriknya dari gas. Ini gas diekspor jor-joran habis-habisan. Yang senang Cina, India dapat listrik murah dari Indonesia. Karena listrik kalau dari batu bara cuma 400 perak per tahun. Tapi kalau listrik dari BBM 3.000 rupiah per kapita. Gila ini. Jadi ini sektor energi kita harus dirapiin. Salah model kelola seperti ini. Kita ini bangsa ini cepat makmur. Batu bara, gas, listrik harus dari batu bara sama gas. Kalau dari gas sama murahnya listrik itu dengan dari batu bara. BBM janganlah listrik pakai BBM. Bila perlu juga angkutan umum jangan pakai BBM, langsung prioritaskan pakai gas. Gas murah banget. Ya, itu caranya untuk bisa cepat kita masuk. Yang ke Cina di stop, ya, tata kelolanya dirapikan sehingga perusahaan-perusahaan tambang bayar royalti yang benar. Masa tambang emas bayar royaltinya 1% ya, caranya Freeport cuma 1%. Gila ini tidak boleh diteruskan model pemerintahan seperti ini. Harus diganti ini. Harus lewat dulu area nggak punya minyak, tapi mereka haram. Oh enggak, impor BBM apa? Dia yang benar itu nggak mau impor BBM sehingga mau kilang minyak. Korea Jepang itu kita bangsa minyaknya banyak nggak mau bangun kilang. Akhirnya mengimpor BBM yang senang di mafia minyak. Ini harus dirubah, ya. Jadi kita bolak-balik mengkritisi lewat aja kritikan ini. Lewat aja, saya sudah 15 tahun mengkritik ya. Ini Masya Allah, bagaimana cara mengkritiknya? Ya, nggak membuka. BP migas bubar ganti baju, SKK migas. Barangnya sama ganti baju doang. Ya, undang-undang yang menyimpang dari konstitusi karena mencabut 17 pasal tetap dipelihara sampai detik ini. Ini apa sih maunya pemerintahan ini? Ya, nggak boleh diteruskan pemerintahan model begini. Dia mencari celah untuk menjadikan kekayaan alam ini bagi sumber ATM. Rakyat dirugikan. Iya. Iya, nanti kita hentikan. Pak SBY cukup sampai 2014 saja. 14. Nah, sudah bikin tadi. Oh, dia pemerintahan seperti ini. SBY ganti, tapi kalau model pemerintah seperti ini tetap bangsa seperti ini. Baik. Memang enak main migas Pak, itu lebih. Main migas itu enak. Jual belinya dolar, nyogoknya pakai dolar. Nyogoknya itu pakai. Itu yang ketahuan baru sedikit, yang tak ketahuan banyak. Ya. Seandainya 2 tahun yang lalu Pak Presiden sukses bikin Blue Energy, pasti dipuji-puji sama Pak Jokowi. Air bisa jadi minyak, tapi ada waktu itu ya Pak SBY. Itu Blue Energy itu membohongi rakyat. Tidak ada dalam literatur, tidak ada dalam ilmu ekonomi itu. Itu kok
adopsi, sukses membangun angkutan publik. Yang mudah kita adopsi, jangan negara-negara Eropa, Amerika yang sudah maju. Kalau kita lihat Asia hari ini ya, lebih banyak suksesnya daripada gagal. Jadi kalau kita lihat track record negara-negara Asia, ya, Asia Rising, kita bicara Korea Selatan itu paling impresif ya. Dia melakukan investasi cukup besar di sektor angkutan umum dan juga transfer teknologinya. Jadi tidak hanya dia itu mampu menarik kira-kira 40% hingga 60% angkutan umum itu digunakan di perkotaan, tapi teknologinya juga sekarang menjadi teknologi baru yang bukan lagi teknologi baru. Mereka kan 20 tahun yang lalu mereka kereta api itu mengimpor teknologi dari Prancis. Hari ini mereka memproduksi kereta yang bersaing dengan produksi Prancis. Jadi kita tidak hanya bicara satu sektor aja, satu sektor transportasi, tapi sektor industrinya juga itu satu konvergen dengan sektor transportasi. Kita ingin melihat di situ itu. Ya. Nah kalau nanti misalnya bayangan saya ada program untuk di sektor industri yang otomotif misalnya, saya membayangkan itu kalau ada kali menanya lebih sedikit ya Pak ya, itu low cost bukan green car tapi low cost green buses. Itu baru dengan industri otomotifnya jalan, angkutan umumnya enak ya, semua masyarakat merasakan, lebih banyak masyarakat yang merasakan. Kalau ini kan kita bisa low cost green car, bolehlah mungkin dia sebagai menyenangkan nanti para industrialis ya, karena kita bicara size market kalau kita hitung ya, yang itu ternyata 20 juta kendaraan baru, luar biasa sebagai satu penarik untuk berprestasi di sektor industri. Oke, tapi apakah dia punya manfaat besar bagi rakyat kita? Taiwan ya, negara kecil, dia bisa selama 10 tahun dia merubah angkutan umum, penggunaan angkutan umum dari 30% sekarang sudah menjadi 50%, dan rencananya sampai 2 tahun depan itu 60%, luar biasa. Dan jadi sebenarnya kalau kita lihat negara-negara Asia yang lain itu bergeliat. Vietnam hari ini membangun 3 koridor MRT. Kita